Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih berjumpa kembali bersama kita di sini ya, channel tutorial MEQS Channel. Kembali di sini saya sudah menyiapkan data. Untuk kali ini kita channel tutorialnya masih di Microsoft Excel. Oke, mungkin tidak berlama-lama. Saya di sini langsung saja untuk menyampaikan materinya hari ini. Jadi di sini saya ada pada sheet 1. Di sini saya mempunyai data ya, ada tanggal, ada nama sales, ada kota penjualan, ada nama barang, ada jumlah barang, dan ada harga barang. Ya. Nah, di sini kurang lebih ada 30 ya. 30 berdasarkan tanggal. Jadi ini kurang lebih datanya. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola data ini agar lebih mudah untuk rekap bisa berdasarkan nama. Misalkan di sini ada nama gini ya, kan ini ada berulang ya. Ahmadnya ini ada beberapa kali kalau kita lihat ya. Nah, nanti kita bisa kelola atau bisa kita rekap seperti apa hasilnya sehingga nanti ketika hasil kita rekap, kita lebih mudah untuk melihat masing-masing daripada penjualannya. Oke, langsung saja mungkin jadi untuk pengelolaan data seperti ini, sekaligus kita akan coba mempelajari bagaimana cara menggunakan yang namanya pivot table. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Kita akan mencoba menggunakan pivot table. Oke. Jadi langkah pertama di sini ya untuk menggunakan atau mengelola data ya. Di sini sebagai contoh saya sudah siapkan ini datanya. Bagi teman-teman di rumah ataupun yang menyaksikan sama nanti bisa digunakan juga ya. Jadi kalau mempunyai data seperti ini, kita bisa kelola datanya menggunakan pivot table. Itu ya. Ntar kita minum dulu. Oke, langsung saja. Jadi langkah pertama, saya sudah siapkan data. Jadi mana data yang akan kita kelola. Ini datanya. Langkahnya cukup sederhana ya. Boleh saya blok terlebih dahulu semua data seperti ini. Oke. Oke, sampai di sini cukup mudah dipahami ya. Jadi saya blok semua data yang akan saya kelola. Setelah saya blok, saya ambil dari menu insert. Nah, dari menu insert ini untuk versi berapapun saya kira pasti ada yang namanya pivot table. Nah, saya coba ini ya, ini ada pivot table. Saya klik di sini. Nah, di sini ada dua. Ada pivot table dan ada pivot chart. Ya, nanti dua bagian ini akan kita cobakan semua. Tapi untuk yang pertama, saya akan coba menunjukkan pivot table. Oke, saya klik ya. Nah, setelah saya klik, ada jendela ini ya. Jendela namanya itu create pivot table. Oke. Pertama di sini ada bagian select a table or rings. Ya, maksudnya di sini kita pilih nih mana sumbernya. Jadi, kalau tadi kan sudah saya blok semua seperti itu ya. Sudah. Jadi langkah pertama saya blok semua data yang akan saya kelola. Oke. Nah, sekarang di bagian ini choose where you want the pivot table report to be placed. Pilih di mana laporan pivot table ini akan ditempatkan. Nah, ini ya bagian yang kedua. Ada dua pilihan, new worksheet dan existing worksheet. Jadi new worksheet saya kira jelas ya.
sheet baru ataupun existing sheet yang ada. Jadi existing di sini intinya apa? Kita di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, kalau dia new worksheet berarti nanti akan ada tambah sheet baru lagi selain 3 sheet ini. Saya akan cobakan existing aja dulu ya. Tidak masalah, nanti new worksheet itu sedikit aja sih perbedaannya. Tapi untuk kali ini saya akan coba existing worksheet. Oke. Nah, di sini ada location. Kita coba maksudnya apa ini? Location ini ya lokasi. Di mana nih ya lokasinya? Jadi saya klik yang ini ya, nih. Saya klik ya. Ya. Nah, sekarang ini tahapannya adalah di mana kita mau meletakkan pivot table. Oke, di mana kita mau meletakkan pivot table ya. Misal saya letakkan aja di sheet 2, maka saya klik sheet 2. Oke, saya letakkan di sheet 2. Nah, saya tuh bisa klik kayak gini ya, klik di sini, terserah. Ini posisinya di sini mau kita letakkan. Contoh, saya kliknya di sini. Di B4 berarti saya letakkan pivot table di B4. Oke, saya biarkan B4 ya. Kemudian saya klik lagi tanda ini. Ya. Sudah. Yang bagian select table o-ring ini sudah paham ya. Kemudian yang ini juga sudah paham. Saya oke. Ya. Sampai di sini stop dulu. Setelah saya oke, dia muncul tampilannya seperti ini, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Saya akan perlahan ya, seperti apa ini ya kira-kira. Nah, kalau saya klik bebas, misal saya klik di H gini ya, hilang ya bagiannya. Tapi kalau di bagian pivot table ini dia nggak hilang. Kalau saya mau mengaktifkannya kembali, saya klik lagi, maka muncul lagi jendela pengaturan. Nah, sekarang saya akan mulai mengatur atau memperlihatkan apa itu pivot table. Nah, kalau saya klik bebas dia hilang ya. Jadi intinya klik di bagian yang ada pivot table-nya seperti ini, maka dia aktif. Oke. Sekarang lihat ke bagian kanan. Lihat ke bagian kanan. Nah, di sini bagian atas ini dulu ya. Ada choose fields to add to report. Pilih field untuk ditambahkan di report kita. Nah, ini ada field-field yang kita di data kita tadi ya. Kalau kita lihat nih di sheet 1, nah ini kan ada tanggal sampai harga barang ya. Kita lihat di sheet 2. Nah, dia muncul di sini juga. Oke. Contoh, saya akan menampilkan tanggal. Maka langsung muncul nih tanggal di sini ya. Oke. Nama sales boleh diklik semua, atau saya untuk pertama saya coba kasih tanda checklist semua. Artinya kita pakai. Oke. Setelah saya kasih tanda centang, sekarang perhatikan lagi ke sebelah kiri. Nah, di sini kita langsung dapat rekap. Pertama ya. Nah, di tanggal 1 November itu ada sales Ahmad. Dia jual iPhone di kota Palembang. 9 juta. Si Ahmad ini ya 9 juta totalnya pada tanggal 1. Ini kalau rekapnya biasa nih ya. Seperti ini, maksud saya biasa ya, dia pokoknya per tanggal hasilnya gini. Nah, sekarang saya akan begini ya. Kalau ini dia kan bisa saya bilang nih, reportnya ini ditentukan berdasarkan tanggal. Jadi ini ya, tanggalnya kan 1, 2. Jadi dia berdasarkan tanggal. Nah, sekarang kita bisa juga buat, kita nggak mau tanggal nih, kita mau misalkan mau melihat Ahmad. Ahmad kan banyak nih ya, ada di tanggal 5, ada di tanggal berapa, nanti kita lihat lagi ke bawah nih ya.
Nah, kita akan coba kelompokkan Ahmad atau berdasarkan nama. Nah, sekarang begini caranya. Ini hasilnya. Kita coba ke bagian ini, lihat ya. Row labels. Nah, row labels ya. Lihat di sini ya. Tanggal yang pertama. Di bawah tanggal ada sales, ada kota, ada nama barang. Urutan ini kalau kita lihat ya, sama dengan urutan ini. Tanggal, nama, kota, barang. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin mengaturnya berdasarkan nama sales? Caranya gampang ya. Nah, perhatikan caranya. Saya klik di nama gini ya. Nama gini, saya klik tahan. Oke, klik tahan. Saya ulangi ya. Klik tahan. Klik tahan. Nah, bawa ke atas. Nah, itu kalau diperhatikan ada tanda nih ya. Ada tanda, nah dia udah di atas baru dilepas. Nah, sekarang nama sales kan dia sudah ada di atas ya. Sudah ada di atas nih. Perhatikan, sekarang kita lihat lagi nih. Oh, nama sales Ahmad itu ternyata dia ada menjual di tanggal 1, 5, 10, 13, 20, 23, 30. Nah, jadi kita tahu nih sebanyak data yang kita punya, khususnya si Ahmad itu ya, ini dia yang dia record penjualan dia. Nah, Ahmad ini totalnya dia itu menjual dapat duit ini. Berapa ini? 36 juta sekian gitu ya. Nah, itu dia dapat 36 juta sekian. Kemudian si Dedi. Nah, si Dedi kita ini bisa kita tutup Dedi. Nah, kita lihat di Dedi ini ya. Ini kan ada tanda plus. Ini bisa kita tutup juga. Bisa kita minimal buat seperti ini. Nah, jadi kita bisa buat dia seperti ini. Oh, si Tony kita bisa lihat 23 juta sekian, Doni sekian. Nah, ini kita kalau mau melihat detailnya, klik aja tanda plus. Nah, maka keluar, oh ini rincian si track penjualannya atas nama Ahmad tadi. Itu pivot table. Jadi kita bisa mengelola data kita. Ya, sebenarnya ini sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Misalkan mau seperti apa, jangan lupa klik seperti ini. Nah, kita tinggal row label. Jadi row label ini perhatikan juga bisa menentukan nih. Misalkan kayak tadi nih tanggal ya. Saya buatnya dia nama nih. Saya pengen lihatnya nama kayak gini ya. Jadi supaya lebih enak nih. Atau sesuai keinginan kita ya. Kalau menurut saya lebih enak ya mungkin belum tentu menurut teman-teman bisa lebih enak gitu ya. Kalau saya lebih sukanya seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Cukup simple, sederhana, kurang lebih seperti itu cara menggunakan pivot table. Ya, udah selesai. Jadi kita udah bisa dapat nih. Ini ya, udah selesai. Pivot table udah selesai. Sekarang saya akan membuat satu lagi pivot table. Ya, I will create one pivot table ya. Saya akan buat satu lagi pivot table. Kalau yang ini saya tetap biarkan dia seperti ini. Saya tetap menginginkan dia ada nama seperti ini. Nah, tapi yang kedua, saya akan buat dia berdasarkan tanggal gitu ya. Oke. Nah, pivot table bisa dibuat lebih dari satu. Contoh. Yang ini sudah kita buat selesai ya. Sekarang saya klik di sini lagi. Saya akan buat satu lagi pivot table. Oke. Saya buat lagi ya. Saya kembali ke sheet 1. Ya. Saya akan buat lagi ya. Kalau di awal caranya tadi gimana? Saya blok semuanya ya. Saya blok semuanya gini ya. Jadi dia. Nah, sekarang saya
yang kedua ini saya akan buat sembarang saja. Saya akan buat sembarang ya. Bukan buat sembarang, saya kliknya sembarang maksudnya. Nah, saya langsung ke menu insert. Insert ya. Pivot table, klik tanda panahnya. Saya pilih pivot table lagi. Pivot table ya. Nah, kalau di awal saya blok semuanya. Nah, sekarang saya akan bukan blok. Nah, yang pertama dengan yang sekarang beda nih ya. Nah, ini select a table or ring ini ya. Table or ringnya saya klik di sini. Ya, saya blok sama aja sih sebenarnya. Nah, gini. Semuanya. Saya klik lagi ini ya. Intinya select table or ring ini ya pilih mana tabel. Bedanya kalau yang pertama saya langsung blok, kalau yang ini saya nggak langsung blok. Tapi sama, tetap pada prinsipnya dia membutuhkan sumber di mana data yang mau diproses. Oke. Yang kedua sama juga, ada new worksheet, ada existing, sama nih. Mau di mana letaknya ya? Misal saya di sini, klik yang ini. Saya kembali ke sheet 2. Saya akan gabung nih ya. Yang ini sudah, sekarang yang ini. Saya klik di sini. Nah. Oke, silakan perhatikan. Saya buat 2 ya. Saya klik di sini ya, di F4. Kemudian saya kembali. Setelah saya kembali, saya oke. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada 2 pivot table. Gimana mengaturnya? Klik lagi di sini. Nah, ya. Klik lagi. Sama nih, kita lihat lagi ke bagian ini. Saya kasih tanda centang semua. Sebenarnya ini tergantung kebutuhan kita. Mana yang kalian lebih suka nih? Atau intinya mana yang mau ditampilkan, itu maksudnya. Oke ya. Ya. Saya langsung saja ke bagian ini. Ya. Di sini kan ada bagian row labels. Di sini ada column labels. Nah, bisakah field yang di bagian row ini dipindahkan ke bagian kolom? Bisa. Nah, apa yang terjadi? Lihat ya, lihat ini tabel kita. Contoh, saya tanggalnya ini saya klik tahan, saya bawa ke bagian kolom seperti ini, bisa dilihat ya, lepas. Nah, kalau dia dibawa ke bagian kolom, tanggalnya pindah nih ya. 1, lihat nih. Nah, kolomnya berubah menjadi seperti itu. Nah, dia seperti ini jadi tabelnya ya. Nah, nih. Ya bisa diatur seperti ini. Jadi tanggal 1 seperti itu. Apakah bisa 2? Bisa juga. Misalkan seperti ini. Nah, jadi bisa 2. Mau tanggal saja bisa. Gitu ya. Oke. Nah, yang istimewa lagi, lihat nih. Saya kan sudah buat 2 ya. Satu yang ini, satu yang ini. Kalau kita tanpa buat pivot table nih ya, kita mengatur baris ini saja, pasti bagian yang ini kan dia keganggu nih ya, mau dilebarkan. Nah, kalau pivot table seperti ini, dia tidak mengganggu. Contoh nih ya, ini kan dia lebar nih, ini dia pendek. Misalnya kita mau buka yang daddy ini, ya kita bisa buka nih ya. Nah, buka si daddy tanpa mengganggu ukuran baris daripada yang di sebelah sini. Iya, gitu. Misal kita di sini ya tetap nih, saya mau tetap menampilkan pertanggalnya 1, 2, 3. Saya mau pertanggal 1 itu ternyata kan si ini ya, nih ya. Pertanggal 1 ternyata ada 5. Ini ya. Ada 5 ternyata. Tanggal 2 penjualan ada berapa? Ada 7. Nah, kan kita bisa melihat seperti itu.
Nah, ini misalnya saya tidak perlu, saya tutup lagi. Ya, ini bisa saya tutup juga seperti ini. Ya, ya, bisa saya tutup. Ya, gini. Jadi pivot table itu, nah, bisa saya buat seperti ini. Bisa juga saya mau buat 3 nih, sesuai keinginan kita ya. Ya sama aja. Misalkan yang pertama ya saya pengennya dia keinginan saya seperti ini, dan yang kedua saya buat lagi keinginan saya seperti ini. Nah, jadi intinya pivot table ini sesuai keinginan kita. Mau jadinya seperti apa, kita yang mengatur. Gitu ya. Nah, oke, sampai di sini saya kira cukup sederhana. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Cara membuat atau cara menggunakan pivot table. Nah, sekarang saya akan tambah lagi sekaligus. Pivot table itu ada satu lagi ya. Kan tadi di sini insert pivot table, ini ada pivot chart. Ya, pivot table tadi sudah saya praktekkan kurang lebih seperti itu ya caranya. Oke, sekarang saya akan praktek nih pivot chart. Nah, seperti apa pivot chart ya? Saya pivot chart ini ya sebenarnya tidak tergantung saya harus klik di sheet 1, di sheet 2, di sheet 3, tidak masalah. Gitu ya. Sebagai contoh saya klik di sini aja. Saya klik insert ya, pivot table. Nah, sekarang saya pilih pivot chart. Pivot chart ya. Klik. Dia muncul jendela seperti ini. Ini sama ya. Jadi langkah pertama pilih mana sumbernya. Pilih mana sumbernya ya. Berarti table or ring ini ya. Saya klik. Ya, kita cari mana sumbernya ya. Sumber saya ada di sheet 1. Sama. Kalau pengen semuanya, blok semuanya. Boleh blok separuh ya boleh, tergantung keinginan kita mau semua atau separuh. Saya klik lagi. Nah, existing worksheet sama kayak tadi. Ini ya, sama. Nah, sekarang saya coba klik di sini. Saya balik ya. Tetap existing worksheet. Saya pilih yang ini. Ya. Saya tapi tidak saya gabung di sheet 2, saya ke sheet 3 aja. Supaya nggak terlalu numpuk gitu ya. Sama saya klik, nah kayak gini ya. Seperti ini. Klik yang ini. Oke, sampai di sini. Saya oke aja langsung. Selesai. Kalau saya klik bebas, kok tampilannya seperti ini ya. Nah, sekarang saatnya kita mengatur supaya hasilnya keluar. Nah, sekarang kembali klik di sini ya. Klik di C4, sama sih kayak tadi. Mana yang mau ditampilkan? Kalau mau semuanya, saya kasih tanda aja checklist semuanya. Nah, tuh lihat kayak gini. Tapi kalau saya mau, biasanya kalau grafik nih ya, dia nggak semuanya. Misal saya harga nih dihilang, saya mau hanya per gini aja nih ya. Nah, jadi dua bagian aja, nama sales, jumlah barang. Berarti saya nama masing-masing grafik antara nama dan penjualan ya. Nah, maka jadi ini bisa kita geser gini ya, klik tahan, misal saya gini, atau nih gini, atau di sini aja ya. Saya klik ini bisa juga dibesarkan kayak gini nih, tandanya seperti ini ya. Bisa juga diperbesar kayak gini ya. Kalau nggak mau ini hilang nih ya, saya mau nama dan harga, ya maka harga. Saya mau misal nama dan, kenapa nggak muncul? Karena biasanya grafik itu pasti dia membutuhkan data angka. Nah,
sekarang yang menjadi acuan tuh antara dua. Kalau nggak jumlah, dia harga. Nah, itu ya. Nah, jadi kita bisa, kalau mau nama barang dan jumlah barang nih, bisa lihat ya. iPhone itu ternyata yang paling tinggi ternyata merek Samsung, paling banyak penjualan gitu ya. Ya, nah kita bisa juga lihat seperti ini. Oke, ya. Oke. Pivot table, pivot chart ya. Nah, kalau sudah jadi ya kayak gini. Ini datanya, kelihatan datanya. Ini bisa juga kita tutup ya. Nah, nih, nggak kena ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau dia kelihatan apa? Nggak kelihatan, nggak mau kelihatan banyak gitu. Tapi ini, nah kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kita bisa seperti ini. Oke. Ya. Nama sales. Ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Untuk pivot chart. Cukup mudah ya. Cukup mudah. Dan saya kira ini sangat bermanfaat sekali. Jadi intinya pivot itu baik tabel ataupun chart, tujuannya ya, misalkan kayak tadi saya punya data seperti ini, data saya banyak betul. Nah, bagaimana nih memudahkan saya mengelola data ini agar lebih enak dibaca. Nah, ya. Jadi bisa pakai pivot table kurang lebih seperti tadi. Kemudian pivot chart kurang lebih seperti ini. Ya, saya kira mungkin untuk pembahasan mengenai pivot table dan pivot chart cukup sampai di sini. Nanti silakan teman-teman untuk praktek sendiri ya, pelajari lagi, gali lagi. Semoga nanti bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengelola data ya. Untuk kali ini terima kasih untuk supportnya untuk channel kita. Jangan lupa agar channel kita tetap selalu berkembang dan memotivasi saya untuk tetap membuat tutorial-tutorial. Jangan lupa like, komen ya, share ke teman-teman sekalian, dan subscribe. Oke, saya tutup untuk hari ini. Untuk kali ini terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.